Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua keimanan, keislaman, nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita dapat melakukan kegiatan thalabul ilmi yang rutin, insyaallah kita beristiqomah dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Masudin Arasy SPDI, tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-31 yang insya Allah dibacakan oleh Bapak Jul. Salam salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini Ahad tanggal 19 Mei 2024 bertepatan dengan 11 Zulqaidah 1445 Hijriah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luruskan niat lillahi taala untuk melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Untuk itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita simak surat Al-A'raf ayat 31 yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Jul Kifli. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Terjemaah surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maha benar
Allah dengan segala firman-Nya. Baik jamaah, marilah kita ikuti tafsiran dari surat Al-A'raf ayat 31 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Mustin Ar-Rasyid. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 31. Kemarin kita sudah membahas ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pakaian yang diturunkan oleh Allah pada manusia dengan fungsi dari pakaian tersebut. Yang pertama menutupi aurat, yang kedua indah atau ya cocok lah sesuai dengan apa ya budaya, sesuai dengan budaya-budaya masing-masing yang baik tentunya, bukan budaya yang buruk. Kemudian ada libasut taqwa. Libasut taqwa itu ya pakaian yang sebagaimana kemarin kita terangkan, intinya dapat dipakai atau dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu libasut taqwa ya. Karena ada pakaian yang menutupi aurat, indah, tetapi tidak suci untuk digunakan beribadah. Tapi libasut taqwa ini yang bisa digunakan untuk sholat, jadi menutupi aurat, indah, kemudian suci, ya, suci untuk digunakan sholat diantaranya atau ibadah yang lainnya. Kemudian ayat ke-31 ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpakaian, ya, untuk berpakaian atau menggunakan pakaian ketika kita inda kulli masjidin. Nah, inda kulli masjidin itu kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, wahai anak Adam atau anak keturunan Adam, berarti manusia ya. Nah, yang dipanggil adalah manusia secara keseluruhan. Ini bukan hanya orang yang beriman saja, bukan hanya orang Islam saja, tetapi seluruh manusia. Ya, panggilan dari Allahnya seluruh manusia. Khudhu zinatakum. Khudhu, kalau kita melihat secara literal, kata khudhu itu dari akhoda ya khudhu khud. Akhoda ya khudhu khud artinya bisa mengambil, bisa juga membawa, bisa juga memakai.
Jadi bisa diartikan bawalah, ambillah atau pakailah zinatakum. Zinah itu kalau diartikan secara letterlek perhiasan atau sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai seni, sesuatu yang estetik, ya. Jadi di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan atau mengambil pakaian yang mengandung nilai seni, yang berseni, ya, cocok dengan kebudayaan kita, cocok dengan selera kita sendiri dan selera manusia secara keseluruhan, yang enak dilihatnya, yang indah, ya. Itu ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan atau memakai pakaian yang indah, yang paling indah, ya. Pakaian itu kan baju, bisa celana atau sarung atau jas atau kemudian kepeah atau yang menutupi kepala. Nah, itu pakaiannya. Kenapa Allah memerintahkan itu? Ya, karena orang-orang jahiliyah dulu ketika sedang tawaf, mereka tidak menggunakan pakaian, telanjang bulat. Karena pakaian itu dianggapnya tidak suci untuk dipakai tawaf, karena sering digunakan untuk kerja, digunakan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah itu, sehingga tidak boleh kita menggunakan pakaian, ya, yang pernah dipakai untuk sesuatu yang kotor umpamanya. Nah, itu menurut mereka ya, seperti itu, sehingga mereka tawaf pun telanjang bulat. Ya, ya. Khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah. Yang indah. Kapan? Inda kulli masjidin. Inda kulli masjidin. Inda itu bisa diartikan ketika, ya, kulli setiap, masjidin masjid. Nah, kata-kata indah ini yang banyak tafsirannya. Indah kulli masjidin, ya. Bisa artinya ketika mau ke masjid, indah kulli masjidin, atau indah kulli masjidin artinya ketika sedang di masjid. Indah kulli masjidin juga ketika berada di sekitar masjid. Indah kulli masjidin juga artinya bisa ketika kita melakukan sholat di masjid, atau bisa juga artinya ketika kita melakukan pekerjaan yang seperti pekerjaan kemasjidan, ya, melakukan pekerjaan yang di sekitar masjid, tentunya yang baik-baik. Ada juga yang mengartikan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, ketika kita bekerja juga kan pekerjaan yang baik gitu. Tapi yang paling jelas dalam ayat, dalam tafsir ini itu maksudnya pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Memasuki masjid. Nah, ini kalau dalam tafsir di sini, ya. Artinya ketika kita mau sholat di masjid. Nah, kalau kita menggunakan tafsiran-tafsiran yang seperti tadi itu, maka artinya setiap kita mau berbuat kebaikan, beramal yang baik, maka pakailah pakaian yang sopan, yang baik, yang indah,
sehingga orang itu senang melihatnya gitu. Ini orang baik, pakaiannya juga baik ya. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang baik tapi pakaiannya itu compang-camping sehingga orang ngomong gak tertarik sama yang gituan. Nah itu ya. Nah, begitu juga ketika kita mau sholat berjamaah di masjid, maka kita harus mempersiapkan diri dengan pakaian yang paling baik. Di sini disebutnya zinah, pakaian yang paling indah. Ya, bajunya, celananya atau sarungnya, serbannya, kopiahnya itu yang terbaik. Kemudian wangi-wangiannya yang paling wangi yang kita punya gitu ya. Dan jangan pakai minyak wangi yang kita tidak suka atau orang lain banyak tidak suka gitu. Itu malah mengganggu orang lain. Nah, maka di sini zinah di sini ya yang baik untuk diri kita sendiri dan orang lain pun melihat dan merasakannya enak gitu. Gitu ya. Ini zinah. Ada yang orang ke masjid itu yang penting mah kita sholat berjamaah ya di masjid, pakaiannya mah itu mah diserahkan aja kepada Allah. Allah tidak melihat kepada pakaian kita gitu ya. Akhirnya pakai kaos oblong, sholat berjamaah di sini bersama-sama. Secara hukum, secara syariat, secara fikih mungkin sah kita menggunakan kaos oblong terus gini sholat berjamaah di masjid ya. Tetapi secara etika dan estetika maka ini bisa mengundang fitnah dan sebagainya ya. Ini orang Islam ini bagaimana sih ya, ibadahnya nggak sopan, ibadahnya nggak bagus gitu dan sebagainya. Nah, maka di sini diperintahkan agar kita setiap mau ke masjid itu pakaiannya pakaian yang serapih mungkin, seindah mungkin gitu. Yang kita punya lah, yang kita punya. Tapi jangan dipaksa-paksakan, nggak punya pakaian yang bagus. Ini mau ke masjid harus beli yang bagus, nggak punya duit, pinjam dulu, ngutang dulu, kredit dulu, apalagi kalau riba. Nah itu indah kuli masjidin. Berpakaian yang indah. Kalau secara umum ini perintah agar kita memakai pakaian yang indah ketika setiap kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya ditiru pekerjaan yang baik itu ya oleh siapapun. Ini ada nilai nilai marketing juga ya, nilai marketing juga. Kalau kita ke masjid itu pakaiannya yang bagus, yang paling bagus, yang paling indah, sehingga orang-orang non itu melihatnya, iya ya, ternyata masjid itu enak, bersih. Kemudian apa lagi ya, kalau ini pakai AC dingin, kemudian orang-orangnya pada bersih. Dan memang banyak sekali yang digunakan oleh musuh-musuh kita itu dengan cara menjelekkan Islam itu dengan cara melihat orang-orang Islamnya, ya kan? Orang Islamnya, orang-orang Islamnya pakaiannya sembarangan, sebagainya. Oh, Islam seperti itu ya, kan gitu. Di TV-TV itu yang diperlihatkan kalau Islam itu di masjid orangnya yang kumuh dan sebagainya, itu diperlihatkan begitu. Itu kalau musuh kita ya, sehingga tidak senang sama Islam, sehingga Islam homofobia itu ya, itu diperlihatkan Islam itu dengan wajah manusia-manusia yang demon itu seperti setan gitu. Ya, seperti setan. Sehingga melihat Islam itu seperti setan. Nah, di sini perintah Allah supaya Islamnya sendiri terbawa baik dengan adanya
umat Islamnya yang berpakaian, berperilaku yang baik, yang estetis, yang etik dan estetik. Ya, itu. Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita ketika Rasulullah mau sholat, ya kan, dengan pakaiannya yang baik, ya. Sehingga ini menjadi sunnah bagi kita, apalagi kalau kita mau sholat Jumat, dengan mandi dulu dan pakaiannya yang paling baik, yang paling bersih, ya. Kemudian warnanya juga yang tidak mencolok, pakai wangi-wangian, bersiwak dulu, ya. Jadi ketika kita mau ke masjid itu, cobalah pergunakan pakaian yang paling sempurna, gitu, yang ada dalam diri kita, yang kita punya, yang paling sempurna, wangiannya dan sebagainya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara pakaian yang paling baik itu adalah pakaian berwarna putih. Warna putih itu kalau mau sholat, ya, yang paling baik. Ya. Ini menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Sebagaimana hadis ini, hadisnya hadis marfu, ya. Rasulullah SAW bersabda, albisu min thiyabikum albayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum wa inna khaira akhalikum al-ithmid li'annahu yahlul basara wa yunbitu asy'ara. Kata Rasul, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Ya. Nah, dan kafanilah orang yang mati itu di antara kalian dengan pakaian putih. Pakai kain kafan, ya, itu yang putih. Boleh nggak yang selain putih? Ya boleh aja sih. Tapi sunnahnya pakaian atau kain yang putih. Itu kain kafan, itu kain yang putih. Dan sesungguhnya sebaik-baik celak mata kalian adalah yang dibuat dari batu iksmid, karena ia dapat memperjelas pandangan mata dan menumbuhkan rambut. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis ini juga, ya, berisnad dengan perawinya yang memenuhi syarat seperti Muslim. Diriwayatkan juga oleh Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Bahkan At-Tirmidzi ini mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hasan sahih lagi. Ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, ya. Jadi begitu, ya. Ini pakaian putih. Rasulullah juga memerintahkan, janganlah engkau sholat kecuali ada sesuatu di atas katik pundaknya, di atas pundaknya. Maksudnya jangan kita sholat tidak berpakaian, ya. Berpakaianlah ketika kita sholat, pakaiannya itu menutup sampai ke pundaknya ini, ya, kayak baju kita nih. Ya, jangan pakai pakaian yang oblong sehingga tidak menutupi ini. Kemudian selanjutnya ditafsirkan lebih lanjut lagi bahwa yang dimaksud dengan itu adalah perintah agar ketika kita sholat atau ketika kita sedang khutbah atau berada di masjid itu menggunakan apa ini? Sorban. Ya. Ada yang menafsirkan seperti itu, sehingga ada orang yang
ke masjid atau kemana pun dia pakai sorban di sininya. Ya. Apakah begini atau begini? Itu sunnahnya ya, sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tadi perintah untuk berpakaian ketika di masjid atau akan ke masjid atau ketika sholat di masjid atau ketika kita berbuat kebaikan, wakulu, perintah yang kedua yaitu wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah. Kok apa hubungannya antara sholat yang berpakaian yang indah dengan makan dan minum dalam ayat ini ya? Kayak jauh gitu ya. Di masjid kita sholat berpakaian yang indah, kemudian makan dan minum. Wala tusrifu, dan janganlah engkau berlebihan dalam makan dan minum maksudnya. Itu. Ini karena dulu orang-orang jahiliyah ketika mereka sedang tawaf, pertama harus telanjang, yang kedua selama tawaf atau ibadah haji ya, ibadah umroh itu, mereka dilarang untuk memakan makanan tertentu. Ya, dilarang untuk makan makanan tertentu seperti memakan gaji itu apa? Lemak ya, makan makanan yang berlemak itu tidak boleh ya. Jadi selama sedang tawaf, sedang beribadah haji, ibadah umroh, itu tidak boleh makan makanan yang berlemak. Nah, atau ada juga yang mengartikan tidak boleh makan ketika sedang haji dan umroh, harus puasa, nggak boleh makan atau minum. Maka di sini perintah Allah ya, makanlah dan minumlah ya. Walaupun kita sedang umroh, tetap kita harus mengisi perut harus diisi haknya, harus diberikan haknya, itu makan dan minum. Nah, orang lagi sedang umroh kelaparan, kehausan karena dilarang sehingga tidak makan dan minum, akhirnya mati ya. Apalagi di sana kan panas gitu ya, panas. Nah, bisa mati ya, apalagi orang kita yang tidak biasa berada di wilayah Saudi. Nah, wakulu wasrabu, dan makanlah dan minumlah, wala tusrifu, yang penting jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Berlebihan dalam apa? Ya, berlebihan porsi makannya yang semestinya makannya itu hanya sepiring, ini karena lapar makannya 2 piring 3 piring. Nah, itu porsi ya. Atau berlebihan yang lain itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu juga berlebihan ya. Karena sedang tawaf akhirnya dilarang makan yang padahal itu sudah dihalalkan, seperti tadi itu ya, gaji ya. Dilarang padahal tidak ada larangannya. Atau menghalalkan yang haram, umpamanya bolehlah minum arak sedikit mah kalau sedang dimanapun gitu. Khususnya ketika sedang tawaf, boleh nggak apa-apa minum sedikit mah, minum. Tahu-tahu saking keenakannya bukan sedikit lagi, harus 1 botol. Akhirnya mabok gitu ya. Rasulullah SAW bersabda,
seberapa ukuran makan kita itu atau mengisi perut kita ini. Ya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa mengisi bejana secara penuh yang paling jelek itu adalah mengisi perut. Ya, mengisi perut. Kalau mengisi gelas sampai airnya penuh tidak apa-apa. Begitu juga mengisi tempat sampah sampai penuh tidak apa-apa kan? Mengisi botol sampai penuh nggak apa-apa. Tapi mengisi penuh yang paling jelek yaitu mengisi perut dengan makanan atau minuman sampai penuh, sampai doyot, sampai kemerkaan gitu. Nah itu yang paling buruk. Maka kata Rasulullah, ma mal abnu adama wi'an syarran min batnihi hasbu ibni adama aklatin yukimna sulbah fa in kana fa'ilan la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Nah tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Nah, jadi makan itu cukup untuk menegakkan punggungnya, jadi untuk supaya kita tidak lesu, lemah, hingga tidak bisa bekerja. Nah, kalau ia memang harus melakukannya, maka kalau memang kita harus mengisi perut, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga perut diisi dengan makanan, sepertiga untuk minumannya, sepertiganya lagi untuk minuman. Jadi itu sudah 2/3 makanan dan minuman. Yang sepertiganya apa? Wa thuluthun linafasihi, dan yang sepertiga lagi untuk napasnya, ke makanan yang baik. Ya. Kenapa Allah melarang untuk berlebihan dalam makan? Ya. Kenapa Allah melarang? Nah, secara syariat kalau makan berlebihan itu banyak membuat kita terkena penyakit, apa itu diabetes, apa itu penyakit jantung, apa itu emah dan sebagainya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berlebihan dalam makanan. Maka Allah melarang untuk berlebihan dalam makan. Wala tatgau, ya, wala tatgau, jangan kau berlebihan. Karena kalau kau berlebihan berarti kau sudah memancing aku untuk marah. Kenapa ya? Fayahillu godobi, maka engkau telah menghalalkan aku marah sama kamu. Nah, kalau sudah aku marah padamu, faqad hawa, maka engkau akan binasa. Gitu. Ya. Jangan kau berlebihan dalam makan, karena dengan berlebihan itu berarti engkau sudah memancingku untuk marah. Kalau aku sudah marah sama kamu, maka engkau akan binasa, akan sakit, rusak dan sebagainya. Oh itu perutnya dan sebagainya. Itu ya. Jadi jangan memancing aku marah sama kamu, kemudian akhirnya banyak penyakit yang muncul karena itu, ya, berlebihan dari makan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Kalau yang namanya berlebihan itu tidak ada yang baik. Walaupun itu makanan yang paling bergizi, tetapi kalau berlebihan tetap tidak baik.
wala tusrif. Ada hadis Rasulullah SAW itu yang mengatakan bahwa kita jangan berlebihan ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aibah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi mahilatin wala sarafin fa innallaha yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Bahkan bersedekah ya, bersedekahlah kalian dengan tidak sombong dan berlebih-lebihan. Jadi yang dilarang itu dari makan, minum, berpakaian, dan bersedekah itu dua, jangan sombong dan jangan berlebihan. Ya, karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmatnya itu tampak pada hambanya. Ya, tampak pada hambanya. Baik itu makan atau minum, pakaian, bersedekah dan sebagainya, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Jangan sampai nikmat ini digunakan yang tidak baik. Allah suka kalau nikmatnya itu digunakan oleh orang yang baik atau orang yang melakukannya secara baik. Gitu. Allah senang melihat kita makan makanan yang bergizi, makanan yang thayyib, tentunya yang halal, apalagi yang berkah. Nah, jadi hadis tadi Rasulullah melarang kita makan, minum, berpakaian, bahkan bersodakoh. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tasodaku di sini berhias, ya berhias, secara sombong dan berlebihan. Itulah pembahasan dari surah Al-A'raf ayat ke-31. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat mencerahkan kita semuanya, dan tentunya yang kita harapkan ada manfaatnya untuk kita ambil pelajarannya dan kita laksanakan dalam kehidupan ini untuk sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saja. Barangkali mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau yang lainnya. Ya kan, untuk menyempurnakannya dari satu ayat yang pendek tetapi isinya banyak manfaatnya bagi kita. Enggak? Ya, silakan para jamaah yang akan mau bertanya untuk kajian tafsir Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 mengenai berpakaian dan makan serta minum. Pada sok, kalau nggak ada, kalau nggak ada saya aja perwakilan. Oh, iya. Baik Pak Ustadz, yang pertama memakai imamah ya, itu disunatkan oleh Rasulullah SAW. Itu betul kan apa enggak? Yang kedua, di zaman sekarang itu ada sebagian kelompok yang memakai yang cingkrang ya, istilah di masyarakat. Cingkrang yang segini tuh Ustadz, yang di atas lutut satu jengkal kadang-kadang. Saya tanya karena ada orang kakaknya murid saya, justru katanya yang di atas mata kaki ini masuk neraka. Apa ada hadisnya, dia menerangkan pakai hadis ya, saya juga lupa hadisnya itu.
pokoknya bid'ah dolalah pinar, pokoknya kayak intinya kalau di bawah mata kaki itu akan masuk neraka baju pakaiannya. Nah, itu. Tapi saya pernah Kiai Haji Sukron Makmun mengatakan bahwa betul kalau sholatnya zuhur, asar harus di atas mata kaki. Tapi kalau sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib tidak masalah di bawah mata kaki. Nah ini saya masih bingung ini. Ini ada hadisnya atau keterangannya Ustadz. Demikian mungkin ini mah perwakilan aja ya dari jamaah yang lain. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin yang pernah saya ini aja ya, yang pernah saya pelajari. Ketika ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah SAW tentang memakai sarung ya. Kalau sekarang mungkin celana kali ya. Atau apa namanya, gamis ya. Itu segimana gitu ininya. Maka Rasulullah SAW itu menunjukkan agar menggunakan ini setengah betis ini segini nih, di atas ya segini. Kemudian bagaimana kalau lebih bawah lagi, boleh seperempatnya segini. Kemudian boleh lagi, yang penting di atas mata kaki, di atas mata kaki. Karena apa kata Rasulullah SAW? Sarung tidak punya hak untuk menutup mata kaki gitu. Tidak punya hak untuk mata kaki. Itu sunnahnya ya. Sunnahnya. Jadi kalau ada orang yang cingkrang, nah ya memang itu sunnahnya seperti itu ya, mengikuti. Ya, usahakan ya, mungkin Rasulullah mengatakan usahakan supaya tidak menutup mata kaki gitu. Nah, tapi itu bukan larangan, bukan berarti dilarang untuk menutup mata kaki gitu kan. Nah, itu sunnah. Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa jangan berpakaian yang menjulur dari dari kaki itu. Tetapi itu yang ditekankan adalah kata-kata khuyala. Khuyala itu berkhayal yang tidak gitu. Artinya merasa sombong, ria, itu khuyala. Artinya apa? Kalau kita berpakaian yang bagus, yang indah, jangan sampai kita apa sih kalau ingin dilihat orang itu? Pamer. Ya, di sini kan perintah untuk menggunakan pakaian yang paling indah ketika ke masjid. Tapi jangan sampai ada niat untuk pamer. Tapi kita niatnya untuk apa? Karena perintah Allah. Ya, menggunakan pakaian yang indah ke masjid itu karena memang perintah Allah. Ada nggak yang ke masjid itu menggunakan pakaian yang indah karena pamer, ingin supaya dilihat? Ada nggak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Karena itu memang dilarang. Khuyala. Ya. Kalau kita ingin pamer berarti ya itu ingin memperlihatkan. Berarti itu sudah ria gitu ya. Berlebihan 200.000. Ria teh pengen dipuji orang kali maksudnya. Ya, pengen dipuji orang. Khuyala. Berhayal orang tuh melihatnya sama kita. Kita dianggapnya orang yang hebat, orang yang cakep, orang yang pinter, orang yang apalagi gitu. Nah itu. Jadi itu inti yang paling penting itu yang berbahaya itu sebetulnya itu khuyalanya itu. Berpakaian apa namanya
sombong, iri, ingin dilihat orang, ingin pandang orang, itu mungkin yang lebih berbahayanya. Karena itu masuk ke dalam apa namanya al musyrik al asghar ya, asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil, kesyirikan yang kecil itu al kibriya gitu ya. Kemudian yang tadi kalau duhur, asar atau siang itu menggunakan di atas kaki, kemudian kalau maghrib atau subuh atau isya itu boleh di atas kaki. Itu kan penafsirannya, penafsiran ulama dari hadis tersebut. Artinya bahwa hadis tersebut tidak merupakan atau bukan merupakan perintah yang wajib gitu, untuk seluruh sholat atau seluruh waktu gitu. Larangannya bukan larangan yang haram, atau perintahnya bukan perintah yang wajib. Adapun kalau ada orang yang mewajibkan kita berpakaian di atas mata kaki, maka pasti dia juga punya dasar. Dia punya dasar. Dasarnya itu ya hadis-hadis yang memerintahkan untuk di atas kaki itu dianggapnya sebagai hadis yang wajib untuk diikuti. Nah, itu pun kita harus menghormati ya. Siapa yang tidak menghormati? Yang tidak menghormati itu ya orang-orang yang ingin menjelekkan Islam. Akhirnya muncul apa kata-kata cingkrang dan sebagainya, teroris. Ya itu ya. Memang kalau sudah dihubungkan dengan politik biasanya jadi apa? Jadi tidak baik gitu. Jadi kalau kita melihat kepada ajarannya ya seperti itu. Ajarannya seperti itu. Itu sunnah Rasulullah SAW untuk menggunakan sarung di atas mata kaki ya, selama ketika sedang sholat. Dan kalau sunnah itu tidak wajib ya. Sunnah tidak wajib. Apa bedanya sunnah dengan wajib? Kedua-duanya juga adalah perintah. Nah, ini yang membedakan sunnah, wajib, haram, halal, mubah itu kan para ulama fikih. Ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW itu ada perintah. Nah, cuman perintahnya itu ada perintah yang kuat, ada perintah yang lemah, ada perintah yang sedang. Nah, apakah ini perintahnya itu wajib, atau perintahnya ini sunnah, atau perintahnya ini mubah? Itu yang yang beda-bedakan ataupun yang memilah-milah itu adalah para ulama fikih. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Apakah perintah itu wajib apa sunnah? Ya. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Apakah ini wajib apa sunnah? Makan dan minum itu wajib apa sunnah atau mubah? Ya kan? Jadi di situ ada perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah yang sifatnya itu wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kalau yang wajib itu kalau yang wajib itu apa-apa yang mendapatkan pahala kalau dia melakukannya dan mendapatkan dosa kalau dia meninggalkannya, itu yang wajib. Ya, menurut para ulama fikih. Ya. Salat itu wajib. Maka kalau
melaksanakan sholat, kita mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, maka kita mendapat dosa. Nah, kalau sunnah apa? Kalau sunnah itu kalau kita melaksanakan mendapat pahala, kalau kita tidak melaksanakan tidak berdosa. Tuh, bukan tidak apa-apa, tapi tidak berdosa. Kalau kita melaksanakan mendapat pahala, kalau kita meninggalkan sunnah tidak berdosa. Nah, itu para ulama fikih ya. Kalau mubah, apa mubah? Kita melaksanakan tidak mendapat pahala, kita tidak melaksanakan tidak berdosa. Itu mubah. Ada yang menyebutkan ulama bahwa makan itu adalah mubah. Maka makan ataupun tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Makan itu. Kalau kita makan itu mendapatkan pahala enggak? Karena mubah, karena menghukumnya mubah, ya tidak berpahala makan itu. Tapi kalau kita tidak makan, kita tidak berdosa. Nah, makanya kita diperintahkan untuk makan itu membaca bismillah dulu. Ya, kemudian membaca doa dulu. Supaya apa? Supaya itu menjadi ibadah. Kalau menjadi ibadah berarti dia akan mendapatkan pahalanya, berkahnya dan sebagainya. Ya. Itu ya. Nah, mungkin itu Ya, Pak. Ya, kayak di Masjidil Haram itu kan imam-imam besarnya itu kan kayak jubah. nah, Berarti kan menutupi mata kaki juga gitu kan ya. iya. Dan enggak masalah kan itu imam-imam. Dan itu tadi kan mereka menganggapnya itu sunnah, sehingga ya lebih bagusnya sih tidak menutupi ini gitu, karena itu sunnah kan berpahala. Ya, kalaupun kita melebihi dari ini menutup, ya, tidak dapat pahala dan tidak berdosa kan itu. Kalau sunnah itu begitu. Ya, artinya jangan sampai kita saling menyalahkan. Yang mengatakan itu wajib ketika melihat orang yang berpakaian seperti itu tidak seperti dia, berarti dia mengatakannya hanya sunnah aja gitu. Ya sudah, saya lebih baik yang wajib aja karena akan lebih baik dapat pahala gitu. Kalau pahalanya lebih besar, kalau dia pahalanya kecil, tidak berdosa sebagainya. Gitu ya. Kalau sunnah itu untuk yang dilakukan sama Nabi Muhammad, Ustaz. Apanya? Sunnah itu sebagai sesuatu yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Betul. Iya, itu juga sunnah. Maksudnya kan hadis-hadis itu disebut dengan sunnah. Nah, Rasulullah. Pasti dari Nabi. Kalau misalkan ada puasa Senin Kamis, kan Nabi melakukan Nabi Muhammad. Iya. Tapi ada juga puasa Daud. Apakah Nabi melakukan juga? Nabi Daud, itu puasanya Nabi Daud. Tapi sunnahnya Nabi Daud tadi. Ya itu, sebenarnya Nabi Daud ya. Kalau sunnahnya Rasulullah SAW, Senin, Kamis, tambah lagi dengan ayamul bid gitu namanya. Ayamul bid itu kalau bulanannya. Gitu. Tapi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah bagi kita. Ya. Contohnya apa? Rasulullah SAW nikah berapa? Berapa orang? Istrinya 9. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah, maka kita juga sunnah untuk nikah 9. Hancur dah. Ya. Bahwa justru apa yang dilakukan oleh Rasulullah menikah 9 itu dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah. Ya, cukup berapa? 4. 4 aja. Ya. Allah juga melarangnya begitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Sampai 4 aja kalau kuat kamu nikah ya. 4 saja.
Itu ayat, sebetulnya ayat untuk apa? Melarang nikah lebih dari 4. Kalau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Karena pada masa itu yang namanya laki-laki itu menganggap wanita itu apa ya? Kayak budak atau setengah manusia, sehingga kalau dia menemukan ada perempuan di jalan, wah menarik nih, langsung diajak nikah gitu, kayak binatang. Sehingga banyak yang punya istrinya itu lebih dari 4, ada yang 10, ada yang berapa gitu, bebas bener gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di orang-orang yang jahiliyah yang musyrik saja. Para sahabat pun waktu itu ada yang lebih dari 4 ya. Oleh Rasulullah sudah dibatasi ya. Tinggalkan lebih dari 4 gitu. Nah itu ya. Nah, Kalau apalagi tadi ya pertanyaannya? memakai imamah Memakai Pak istilahnya. yang ini, Ya, sorban. sorban. Ya itu tadi, memakai sorban Rasulullah kadang-kadang digunakan untuk apa? Ikat. Imamah itu untuk ikat ini, ya, untuk khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau untuk khutbah yang lainnya, gitu ya. Ya, imamah juga ya sunnah ya, kalau mau ikuti Rasulullah SAW. Gitu. Apa namanya? Kita banyak yang menggunakan yang memakai ini karena tafsiran dari hadis tadi ya, dari hadis tadi. Nah, secara kaulinya gitu. Janganlah engkau sholat ya kecuali ada sesuatu di atas pundaknya. Maka kita menggunakan ini gitu ya. Ketika sholat ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini dan sebagainya. Gitu. Itu diantaranya. Oh iya, Pak. Karena di satu kampung rata-rata pakai itu sorban gitu. Ya iya itu. Kayak di sini juga tuh pakai sorban kalau sholat tuh. Jadi hadisnya dari situ kali bahasanya. Jadi antaranya dari hadis itu. Nah, di antaranya dari situ. Termasuk menutup kepala ya, menutup kepala. Jadi kemana aja kita menutup kepala. Walaupun ada yang menafsirkan karena di sana itu kan padang pasir, sehingga kalau kepala tidak ditutup maka pasir-pasir itu akan kena. Walaupun ada yang menafsirkan seperti itu, tapi itu sunnah Rasulullah SAW itu menutup kepala ya. Iya. Nah, cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita sama-sama menutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa asyhadu an bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 31. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Insyaallah ketemu lagi Ahad pada subuh pekan depan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Syukur minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.